Hello guys, welcome back to my channel Joanna Sumber Info. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Hai guys, ketemu lagi dengan Joanna. Kali ini aku mau bahas tentang kenapa sih yang naik gaji cuma yang baru, yang punya kontrak baru dong. Dan kalian pasti deh nanya, ya nggak sih? Aduh, gue ini sedih banget. Banyak yang bilang ini menyedihkan. Terus ada yang bilang juga kita yang berjuang yang lama, kenapa jadi yang baru yang naik gaji, sedangkan kita kok enggak gitu kan ya. Terus ada lagi yang ngomong kayak apa ya, pokoknya tuh aku tuh kecewa banget. Jadi banyak banget yang ngerasa kecewa dengan adanya keputusan di mana kok cuma yang baru sedangkan yang lama itu enggak. Gimana sih gitu kan ya. Kita bahas ya untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman, dan banyak banget yang bilang kecewa banget, nyesek. Dan aku tuh udah 8 tahun gajiku cuma 17.000. Kasian juga ya ini ya, 8 tahun 17.000. Dan banyak juga yang ngomong gini, bikin kecewa yang lama, mendingan gak usah pada naik gaji gitu. Terus ada juga yang ngomong ayo pokoknya aku tuh ngerasa kita harus harus naik gaji juga dong gitu kan. Oke guys, mari kita bahas kenapa cuma yang lama aja yang nggak naik. Ini terbalikan dari saya ngomongan nih. Kenapa tuh yang baru aja atau yang kontrak baru bisa naik gaji, yang lama tidak? Kenapa? Sebenarnya dari tahun-tahun di 2000 berapa? 15 ya. Pokoknya intinya ya, setiap kenaikan gaji untuk perawat pasien nih, itu pastinya tuh mereka tuh pasti dengan adanya kontrak baru. Kenapa? Karena yang mempekerjakan pekerja migran itu kan enggak semua orang kaya gitu ya. Jadi ada yang, makanya tuh kenapa sih pemerintah itu bilang gini, bagi kalian yang, dia ngomong sama majikan ya, bagi kalian yang menengah ke bawah, terus kalian dapat tunjangan, itu kalian juga bisa mengajukan tunjangan mendapatkan setiap bulan 3.000 selama 3 tahun. Karena kan kontrak kerja kalian kan 3 tahun. Jadi setiap kontrak yang ada di mana itu ada kenaikan gaji, pemerintah Taiwan sendiri pun memberikan tunjangan untuk rakyatnya, yaitu majikan kalian nih yang sebagai pekerja migran yang merawat pasien. Untuk itu gitu sih, sebenarnya kalau bisa dibilang nggak semuanya orang Taiwan itu bisa dibilang kaya lah gitu ya. Nah, kenapa kalau yang formal, yaitu pekerja pabrik, kalau udah dikatakan naik gaji, langsung semuanya naik gaji? Bener-bener ada bedanya guys. Soalnya kenapa? Kamu bayangin ya, kalau misalnya majikan pekerja perawat pasien itu pasti ada yang dari pensiunan, ya kan. Gaji-gaji kalian tuh kadang majikan aku tuh tiap bulan tuh dapat dari pemerintah, yaitu makanya dia bukan bos gitu. Tapi kalau yang namanya pabrik itu pasti dia seorang bos, itu pasti. Makanya pas kalian yang formal naik gaji itu langsung naik gaji semua, nggak ada yang baru, nggak ada yang lama, bener nggak? Tetapi kalau yang pekerja migran atau yang perawat pasien itu pasti kalau misal mau naik gaji itu ada aja majikan ini ya, maksudnya tuh ada aja yang keberatan. Makanya tuh desakan dari pemerintah Indonesia sendiri bahwa jika kamu mau pekerja migran dari Indonesia, oke, kita maunya tuh kalian naikin gaji gitu loh. Nah, ini usaha dari perwakilan Indonesia sendiri bahwa ingin menaikkan UMR-nya perawat pasien ya. Makanya dia mulai dari yang baru atau kontrak baru. Jadi guys, bisa dibilang ya nggak bisa memaksakan juga, karena kalau misalkan dipaksakan juga orang majikannya sendiri gak bisa bayar gitu loh untuk kenaikan gaji ini. Dan dia ngerasa
Kalau yang di bawah rata-rata loh ya, kalau misalnya yang dia bener-bener tuh yang tiap bulannya dapat tunjangan, misalnya tiap bulannya itu ada majikan yang misalnya tuh pensiunan, terus memang di bawah rata-rata. Kadang aja ya kalian makan aja, bener gak? Itu ya ampun, tiap hari ya aku makan pagi, siang, sore itu tuh saya tuh mesti beli sendiri. Kenapa? Karena majikan itu nyediainnya tuh cuma nasi doang. Ada yang kayak gitu kan. Itu saking nggak mampunya atau gimana saya juga bingung, atau saking pelitnya juga nggak tahu juga ya. Jadi menurut aku susah banget sih ya kalau misalkan kalian itu kontraknya masih berjalan, karena majikan juga pasti bilangnya sama pemerintah sendiri, gue tanda tangannya tuh 3 tahun loh sama anak ini gitu loh. 3 tahun, terus gue baru ngejalanin misalnya 1 tahun, kok bilang naik gaji, main naik gaji aja gitu loh. Sedangkan kamu nggak ngeliat ya, saya juga kerja nih sebagai karyawan juga belum naik gaji gitu. Makanya kenapa para agensi atau penerjemah itu memberitahu kepada kalian bahwa cobalah kamu nego sendiri gitu. Siapa tahu dengan adanya kamu negosiasi dengan majikanmu sendiri itu kamu bisa yang namanya naik gaji gitu. Ya kalau menurut saya sih usahalah. Yang namanya usaha kan nggak salah gitu loh. Daripada kamu diem aja, jangan kamu nungguin majikan itu sadar sendiri. Karena kalau kalian nggak menanyakan dari dirimu sendiri, aku rasa majikan juga nggak bakalan ngomong apa-apa, karena juga udah diem aja deh, dia juga nggak ngomong apa-apa gitu loh. Jadi bolehlah kalian nanya juga gitu sama dia, bilang aja, Laupan denger-denger naik gaji nih ya sekarang ya, terus aku gimana gitu, lihat jawaban dia. Dan kamu juga boleh mengungkapkan bahwa aku pekerjaan aku, mungkin kalau kalian setiap malam itu bisa bangunnya 5-6 kali, kamu bisa ngomong sama dia, aku lo bangun berapa kali di sini gitu kan. Jadi aku rasa kalau misalnya naik gaji boleh nggak gitu ya, cara kamu lah, gimana caranya kamu, karena yang tahu pekerjaan itu kamu, yang tahu situasi kerja itu kamu, yang tahu majikan seperti apa yaitu kamu. Dan banyak anak juga yang ngomong kayak gini, kalau kayak gitu mendingan saya pindah majikan aja. Mungkin ada 2 jalan ya. Pada saat majikan dengar kamu minta naik gaji dan kamu bisa dikatakan kalau ya mengancam ya, kalau misalnya kamu ya udah kalau lu nggak mau naikin gaji gue pindah aja gitu kan, karena gue pindah gue bisa dapat gaji naik jadinya UMR-nya gitu kan. Nah ada 2 jalan yang bakal dijalani sama majikan kalian, yaitu satu, mungkin dia bakalan ngomong ya udah lu pindah aja sekalian gitu, karena dia nggak mau ditekan gitu, nggak mau diintimidasi dengan perkataan kalian, contohnya seperti itu. Nah kalau misalkan majikan mengambil langkah itu, ya berarti kamu mesti persiapan bahwa kamu akan ganti majikan, dan ganti majikan juga belum tentu kamu bisa tahu gitu ya tentang majikan yang baru seperti apa. Terus kamu mengenal nggak majikan yang baru, kamu mesti ada situasi yang baru lagi, pengenalan yang baru lagi tentang majikan itu. Nah yang kedua, mungkin juga majikan pertama dia marah, kedua dia akan memikirkan kembali, ya kalau misalnya aku bersama-sama bertahan, ya sudahlah. Yang pastinya kalau aku ngambil yang baru, aku pasti naikin gaji juga kan 20.000, karena dia udah kenal kamu. Aku rasa ya dia akan memberikan. Tapi ini cuman opini dari saya aja. Ya mungkin akan terjadi seperti itu. Tapi saya nggak mengerti tentang karakternya mereka seperti apa. Tapi yang jelas lebih baik kamu kompromi dulu, negosiasi dulu dengan majikan. Siapa tahu majikan kalian juga mau dengerin gitu loh. Siapa tahu juga dia pahami gitu kan, begitu beratnya menjaga orang tua ya kan, malam gak tidur, terus kadang kita bangunnya berkali-kali. Aku rasa dia jaga sendiri juga, dia gak kuat. Nah menurut saya ya kamu mencoba dulu itu yang lebih baik. Kalau nggak nyoba nggak bakalan tahu. Kalau misalkan kamu nggak berani nyoba, cuma nungguin orang untuk bantu kamu ngomong, kelamaan. Lebih baik kamu ngomong sendiri dengan cara kamu, tapi nggak usah marah-marah. Tapi kalau misalnya majikannya marah, ya udah kamu ya kamu agak
Kalau misalnya majikan kamu marah, ya udah kamu agak kendor sedikit lah. Coba berikan dia waktu untuk dia berpikir. Ya sekedar untuk saran kah? Saya juga nggak tahu. Yang jelas tetap semangat, walaupun kalian yang belum naik gaji, aku rasa boleh kamu membicarakan lagi dengan majikan kalian. Jadi nggak perlu marah-marah dulu gitu kan ya. Siapa tahu ada jalan buat kalian. Dan ujung-ujungnya ya harus banyak berdoa buat majikan kamu supaya majikan kamu diberkati, bisa memberkati kamu dengan kenaikan gaji ini. Oke, thank you. Semoga membantu dan bermanfaat. Salam.